mau Instagram. Kenapa nggak boleh promo Kenapa sih Instagram? mau Instagram kamu? Ya biar banyak followers, iya. banyak yang komen. Ih Kak Cika cantik tuh, di close up lagi. Nanti ribut di Instagram. Oh ribut kenapa? Oh nggak tahu beritanya? Berita Oh apa? ada berita. Jadi ada berita perseteruan seorang ibu dan anak. Mas saya dua-duanya teman gue, gitu ya. Seorang ibu dan anak. Dan itu meledaknya di Instagram. Oh aku tahu yang lagi hits banget di infotainment ya. Siapa? Mbak Kade ya? Sama? Loli, Aurel. Nah, kalau gitu kita undang aja nih adalah Aurel dan Ashanti. Kita tanya-tanya, kenapa bisa ribut? Iya kenapa ya? Loli, cantik banget. Wah, dipanggil tante. Enggak. Silakan. Aduh. Hai. Ini, duduk. Susah, nanyanya susah. Soalnya gue kenal mamanya no. Kenapa? Enggak apa-apa. Orang baru ulang tahun ke-17 kemarin ya? Baru dirayain. Iya, tapi udah ulang tahunnya udah. Maaf, saya potong dulu. Kamu ulang tahun ke-17. Iya. Mimi nggak datang ribut. Undang saya nggak? Kan party anak-anak muda, sorry. Untungnya 10 Juli, tapi dirayainnya baru tanggal 29. Kenapa saya nggak diundang? Ayo. Ya ketuaan. Makasih loh ya. Makasih loh. Makasih loh. Kayaknya saya kenal kamu dari dulu deh. Bukan temen yang awal kan 17 tahun kan cantik-cantik. Kamu nanti nyari di sana. Oh benar, bagus nggak diundang. Cari mangsa, jadi bahaya ngundang Om Deddy gitu dong, Jor. Oh ya. Iya lagi ya. Makasih iya. Oke, tapi nggak, kita mau ini aja. Kita nggak intinya kita nggak mau bikin keruh suasananya, ya kan? Cuman menjenihkan. Mudah-mudahan setelah ini bisa baik semuanya. Pada saat setelah ulang tahun ke-17, kamu posting curhatan kamu tentang Mimi, ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya, kan mencurahkan isi hati aja. Kenapa nggak langsung ngomong ke Miminya? Ya kan, ya nggak apa-apa. Kayak gimana ya kalau ke Miminya lah ada gimana gitu. Udah, jadi nyerahin aja di situ. Tapi udah ngobrol sama Miminya sebelumnya? Maksudnya ngobrol? Udah pernah chatting sama Mimi? Chatting, cuman kan emang nggak ketemu gitu. Nggak ketemu. Nah terus maksudnya gini, kenapa Aurel nggak chat aja dulu gitu langsung? Udah chat. Oh udah chat. Udah sebelumnya udah chat. Terus nggak dijawab? Ya dijawabnya gitu aja. Kan emang sebenarnya aku sama Bunda emang udah ngundangnya udah lama banget ngundang Mimi. Terus kan sebenarnya tadinya acaranya juga mau diadainnya nggak tanggal 29. Sebenarnya maunya nggak terlalu jauh di hari ulang tahun aku udah 10 Juli kan. Terus ternyata ya udah akhirnya Mimi bilang kan ya Mimi ada show tanggal segini. Akhirnya Mimi ngasih tanggal Mimi kosong tanggal 29 gitu. Oke, jadi tanggalnya ya aku bilang sama Bunda, oke Bun, berarti kita kan supaya Mimi bisa datang juga sesuai berarti tanggal 29 kita adain ya gitu. Terus oke, di 29 terus ternyata pas hari H ya udah Mimi baru bilang kalau ya gitu nggak bisa. Bilang nggak bisa datangnya kenapa? Bilang nggak? Iya bilang gitu. Maksudnya? Bilangnya gitu. Bilangnya gimana? Ya nggak Bunda. Bilangnya gimana jelasinnya? Iya, maksudnya ya sebenarnya ini urusan antara ibu dan anak ya. Gitu. Aku juga sebenarnya nggak pantas terlalu komentar terlalu jauh, tapi kronologisnya memang mungkin ya curahan hati seorang anak aja yang mungkin pengen di saat umur 17 tahun ada ibunya gitu. Dan memang sebagai seorang istri juga Aurel sudah harus mengerti bahwa Mbak Kade kan punya keluarga baru, punya suami baru dan imam baru yang memang kalau mau keluar rumah pun kita kan memang harus mengikuti apa kata kalau di agama yang yang agama kita gitu, memang harus mengikuti kata Tapi suami. pada saat itu Kade jawab nggak?
nggak bisa datang. Oh memang di tanggal 29 itu dibuat karena tanggal itu yang Mbak Kade bisa Ya datang. bisa kan, Iya. tapi akhirnya nggak datang kan. Iya, karena tidak, ya karena mungkin memang ada, ya kan nggak tahu ada Tapi apa. katanya Aurel tadi katanya sempat ngomong, Mimi sempat ngomong bahwa nggak bisa datang gitu. Iya, bilangnya pas hari itu. Jadi pas Ngomongnya apa? dia bilang, dia gitu bilangnya. Nggak bisa datang, bilang. Cuma bilang nggak bisa datang, nggak ngasih alasan. Ya makanya intinya bilangnya, maaf ya kak, nggak bisa datang gini gitu. Aku bilang, oh ya udah oke gitu. Aku juga, oh ya udah. Oke, tapi ini kan jadi besar kemana-mana gitu ya. Pertanyaannya gini, Aurel, Mimi tidak datang pada saat itu, kamu sedih? Ya kan pasti kan orang di mana kalau misalnya ulang tahun kan pengen ada lah datang gitu. Walaupun kayak cuman 5 menit gitu. Aku juga nggak masalah gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu masalahin yang kayak misalnya nggak ketemu lama. Cuman kayak aku udah sampai kayak teman-teman aku banyak yang seharusnya tanggal 29 pada nggak bisa datang. Oke aku bilang oh ya udah nggak apa-apa. Cuman demi karena STEM ini datang tanggal 29 bisa, ternyata 29-nya nggak datang gitu. Dan kamu kecewa? Ya iyalah pasti. Sedih? Iya. Nangis? Ya iya sedih. Semuanya segala macam dah. Ya udah akhirnya ya udah aku tulis aja gitu. Sedih apa sih ibu tidak datang? Gimana ya? Pasti kan apa ya kalau ya pasti kecewa, sedihnya tuh gimana ya? Mungkin karena nggak bisa diungkapin secara banyak, jadi lebih banyak aku ya udahlah diem aja gitu, nggak mau yang terlalu gimana. Ashanti, pada saat Aurel menulis itu di Instagram, lu tahu nggak? Jadi aku bangunnya rada siang karena kan acara Aurel memang apa ya, jam 1 jam 2 waktu itu memang. Jadi iya bagi aku Mas Anang sempat marah banget gitu, marah sampai kenapa sih kak harus nulis kayak begitu, kenapa nggak maksudnya disampaikan langsung atau apa. Tapi kan memang Aurel selalu menyampaikan langsung sebenarnya gitu, dan bagi aku memang tidak ada kata-kata juga yang menyudutkan, itu hanya curahan hati aja. Mungkin jadi besar karena jadi balas-balasannya itu kan gitu. Tapi maksud gue gini kan, gue nggak nyalain siapapun ya, tapi kan dengan dimulainya ini jadi akhirnya semuanya kena gitu kan intinya kan. Nah, Anang sebagai iya, Mas Anang udah bilang sama Aurel dan Aurel udah janji. Karena akhirnya kan jadi Aurel, Azriel kan semua jadi kena semua pasti. Dan akhirnya mereka anak-anak juga janji akan menghapus posting Instagram itu, karena kan jadinya juga harusnya curahan hati yang cuma curahan hati seorang anak, tapi orang menanggapinya jadi terlalu menyudutkan beberapa pihak, nanti malah jadi besar kan. Jadi anak-anak setuju untuk dihapus aja. Kalau Ashanti sendiri nggak tahu gimana? Kalau aku ngeliatnya sebenarnya ini bukan masalah yang besar, ini cuma hanya kerinduan seorang anak ke ibunya, dan memang maksud aku Mbak Kade juga pasti juga siapa sih mama yang ibu yang nggak kepingin ketemu anaknya? Ya semua ibu di dunia ini pasti kepingin ketemu sama anaknya. Cuma memang mungkin ada aturan di rumah tangga orang masing-masing, kan semua punya aturan. Kita rumah tangga kita punya aturan, rumah tangga Mbak Kade juga punya aturan. Artinya mungkin ya kekecewaannya orang hanya dia membuat ulang tahun di tanggal yang memang di tanggal memang sudah disiapkan dan disetujui yang disebut oleh Mbak Kade untuk Kade untuk datang. Oke. Itu aja sih, itu hanya curahan hati karena dia, wah teman-temanku banyak gak bisa datang nih di hari itu, tapi Ashanti setuju nggak kalau itu dipost di Instagram? Kalau tahu awalnya setuju? Bukan setuju nggak setuju sih sebenarnya, mungkin karena Aurel tipe orang yang tidak, ini anak selalu kelihatan bahagia gitu loh Dad, nggak pernah yang kelihatan. Kalau Azriel kan anak yang suka curhat, ya dia juga suka curhat, cuma tentang masalah keluarga dan lain-lain. Kakak tuh anak yang bahagia gitu, yang happy, yang nggak pernah walaupun aku tahu mungkin di hatinya banyak yang dia simpen, tapi dia selalu berpura-pura nggak pernah menunjukkan ke kita gitu. Jadi mungkin ini bukan karena dia kecewaan. Aku sempat tanya, Bun, bukan karena 5 bulan nggak ketemunya, aku udah ketemu yang lebih lama juga nggak terlalu masalah, karena ibu yang namanya ibu kandung selamanya udah pasti akan jadi ibu saya ya gitu. Yang dia sedihnya ya cuma karena 17 tahun nggak datang, itu aja. Sebenarnya hal yang ya bukan hal kecil sih ya, tapi jadi besar karena mungkin jadi terlalu banyak yang menanggapi gitu.
Oke, tapi Ashanti gini, ini untuk mengklarifikasi nih ya, kan ada balasan juga dan sekarang jadi gosip baru lagi gitu bahwa sebenarnya ketika KD mau menemui Aurel pun nggak bisa terus karena jadwalnya nggak boleh atau nggak bisa. Nah itu gimana? Ya aku sempat sedih banget, maksudnya untuk nggak ada satu waktu pun anak-anak kita larang untuk ketemu sama ibunya gitu ya, boleh ditanya langsung ya, maksudnya yang namanya ibu ya ibu kan gitu. Lu kenapa sedih? Ashanti kenapa sedih? Enggak. Ya mungkin Bunda sedih karena mungkin apa ya, orang di luar banyak yang ngira pipi sama Bunda nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Padahal Jadi kayak terlalu besar. jadi heboh. Di kali ini nggak perlu terlalu banyak. Kita datang ke sini juga sebenarnya nggak pengen bahas ini gitu. Pengen bahas yang senang-senang gitu. Jadi kalau ada bahas ini rada apa ya? Gue tanya pertanyaan terakhir lah. Tapi Ashanti sendiri pernah melarang Aurel ketemu ibunya? Ya tanya sama anaknya langsung. Kalau aku bisa bohong kan. Alhamdulillah aku punya suami yang sangat luar biasa yang selalu kakak Jel harus ke sana dan anak-anak bukan nggak mau loh. Kita aja udah marah kadang, Kak pergi, Jel pergi, nggak bisa atau sama pacar atau sama temen, bukan karena mereka nggak kangen atau nggak mau, nggak ada sama sekali. Cuma anak-anak ini kerja sekolah sekarang tahu kan sampai jam 3 jam 4 sore. Abis itu rumah kita kan jauh, bukan yang di deket gitu, pasti rumah kita jauh, jadi pulang aja udah macet, udah capek. Kalau Senin sampai Jumat, kalau Sabtu Minggu kan ya pasti Sabtu udah hari anak-anak kan, hari Minggu tuh jamnya mereka bangun udah jam 1 jam 2 siang. Dan aku kan gak bisa selalu Kak kesana, itu ya udah biar datang dari hati mereka. Tapi bukan berarti hati mereka nggak mau deh. Aku tahu banget mereka kadang, Bun aku besok ke Mini ya, udah rencana nih, tiba-tiba besok kan nggak jadi, Bun aku mau ini nih gitu ada. Jadi ini semua tuh bener salah paham aja, karena mungkin Mbak Kadi sama 5 tahun kan nggak mengerti rasanya ada anak ABG di rumah ini kan, anaknya masih kecil-kecil gitu, nggak ngerti seperti apa. Kalau sekarang gitu. akhirnya image masyarakat atau mungkin ada asumsi masyarakat yang negatif yang mengatakan bahwa oh ya memang nggak boleh ketemu aja kali, jadwalnya dibikin-bikin dan Oh sebagainya. enggak lah, insya Allah masyarakat kita udah nggak ada yang berpikirannya sejahat itu ya, karena aku selalu bilang sama anak, ya aku seorang ibu juga ya, dia artinya nggak mungkin lah Kak nggak boleh kesana. Aku bukan ibu yang gila lah, Kak nggak usah aku, Mas Anang lagi, Mas Anang lu, aduh anaknya nulis kayak gitu aja bisa dimarahin, dari situ kan bisa kelihatan kalau dia sangat-sangat, dan dia selalu bilang Kak ibumu begitu itu benar, karena seorang istri harus ngikutin kata suaminya gitu. Maksudnya di agama kita memang seorang istri ibaratnya katanya ketemu, kalau dibilang nggak boleh ketemu ibunya aja ya nggak boleh gitu. Ada kan memang begitu ya gitu. Jadi ya kalau memang ibu mau melakukan itu dia nggak salah gitu. Jadi Mas Anang tuh sama sekali orangnya nggak ada boro-boro larang, dan Bang Adi juga nggak pernah bilang ini larangan dari anak Ashanti, nggak ada kok. Dia nggak pernah ngomong gitu, karena di satu momen 1 bulan yang lalu aku ketemu Mbak Adi langsung, bahkan aku curhat akhirnya, Mbak please datang ke ulang tahun Aurel, aku akan melakukan apapun ke Pak Raul, aku akan minta maaf demi anak-anak, segala pun akan aku lakukan demi kita bisa sama-sama utuh gitu loh. Kita jangan sampai dirusak sama orang lain gitu loh, orang lain yang manasin sini manasin sana, akhirnya kan jadi benci-bencian atau apa. Mas Anang kan dari tahun lalu udah minta kita kumpul bareng yuk, duduk sama-sama ngomongin masa depan anak-anak 2 ini, jangan sampai anak 2 ini ya ngelihat keluarganya begini gitu. Itu aja sih. Jadi tapi sampai sekarang kan memang mungkin belum bisa terrealisasi, itu aja. Jadi nggak benar tuh semuanya ya. Ya kamu nanya sama aku juga, aku kan bisa bohong ya, maksudnya bisa tanya sama orang Azia kan anak kecil yang bisa apa sih, nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu, mereka udah gede, mereka bisa speak up. Kalau Mimi mau ketemu sekarang mau? Ya enggak, ya ayo aja, kan aku kan emang nggak pernah gimana ya. Bunda sama Bibi malah sering yang, Kak udah kamu ke rumah Mimi, aku bilang iya besok. Tapi pas besoknya ternyata aku udah ketemu sama orang lain gitu. Bukan berarti emang gimana ya, bukannya nggak mau, emang mungkin waktunya aja nggak match gitu. Oke, kita lanjut lagi satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bersama Oke, baik.
karena beritanya memang besar ya, sampai masuk infotainment segala. Ini ada tayangan dari di selebrita. Kita tayangkan dulu apa kata Kade pada saat itu. Silakan. Saya yakin setiap rumah tangga pasti memiliki peraturan, ya. Dan suami saya melakukan satu ketegasan berupa sanksi pada saya untuk tidak menjaga diri dan juga membatasi untuk memiliki akses dengan anak-anak saya memang 2 bulan terakhir ini. Pasti ada sebabnya dong. Nah, sebabnya itu adalah satu hal yang memang membuat suami saya kecentok, artinya kalau bahasa Jawa, sampai benar-benar kecewa atas posting yang dilakukan oleh anak-anak saya yang menyudutkan. Mohon maaf sebelumnya, suami saya disebutkan sebagai, walaupun tidak tertulis nama suami saya kecewa sekali. Dan bahkan sebetulnya saya sebagai orang tua, ibu, malu sampai anak-anak saya bersikap seperti itu. Ini sebetulnya dipicu oleh haters, karena Instagram itu kan halaman kita, ya, halaman rumah kita gitu. Raul, Yuni, adik saya, mama juga mengecewakan. Kenapa sih kok anak-anak saya ini nggak pernah posting muka ibu kandungnya gitu loh. Terus saya bilang, aduh nggak usah masalahin itulah, itu kan hal kecil, nggak apa-apa. Terus saya juga nggak kecil hati gitu. Tapi mereka orang-orang terdekat saya itu merasa kecewa gitu loh. Itu yang sebetulnya menjadi meruncingkan masalah ini sampai akhirnya di puncaknya di ulang tahun Aurel 17 kemarin saya memang tidak bisa datang karena sebab itulah saya yakin Anang dan Ashanti pasti akan memberikan nasihat yang baik untuk anak-anak saya gitu, agar lain kali sopan santun, apalagi ini kan orang tua, walaupun orang tua sambung, terus ini kan media sosial yang luas. Sekarang bayangkan kalau misalkan Mas Anang memberikan waktu saya 3 hari aja ngurus anak-anak di rumah, pasti saya juga akan all out, ya dong. Pasti saya juga akan posting lagi mandiin mereka atau ngasih suap-suap mereka atau peluk-pelukan. Masalahnya kan waktu buat saya nggak ada, udah 5 tahun loh. 5 tahun lebih loh, anak-anak tuh nggak dikasih kesempatan kan tinggal sama saya. Jadi itu yang bikin akhirnya saya nggak punya halaman di Instagram untuk bisa selfie sama Aurel Azriel. Itu yang bikin haters. Nggak pernah sih sama Aurel Azriel. Padahal ya karena saya nggak ada kesempatannya. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dari kesalahan ini lah ya. Mudah-mudahan saya juga selalu mendoakan anak-anak saya. Saya berdoa dalam sujud saya mudah-mudahan mereka kita bisa bertemu dalam silaturahmi yang lebih baik. Aurel, gimana nanggepinnya? Gimana ya? Sebenarnya kan aku juga kan mulai kayak kemarin dan datang ulang tahun kan emang nggak dibolehin. Aku juga ya udahlah, nggak mau udah nggak mau terlalu masalahin itu sekarang. Cuman ya pengen lah, kapan lah kalau emang udah boleh ada waktu buat ngobrol aku, Bunda, Pipi, Jiel, Mimi sama Om Raul. Nanti kita ngomong lah gitu baik-baik kayak gimana lah supaya nggak kayak gini lagi gitu. Tapi ada 3 hal nih, mungkin buat Ashanti juga ya maksudnya. Ada 3 hal nih yang tadi saya tangkap dari video tersebut gitu. Yang pertama, Kade mengatakan bahwa saya malu nih dengan kelakuan anak-anak saya. Yang kedua, menitipkan ke Ashanti juga untuk mengajarkan sopan santun dan sebagainya. Yang ketiga, dikatakan bahwa tidak bisa ketemu, memang tidak boleh sama anaknya. Lebih dari 5 tahun. Aku kan bilang mau ada waktu 3 hari gini-gini. Aku pernah kok pergi sama Mimi ke Bali, nginep waktu udah bisa ya. Nginep 3 hari lebih malah nginep di hotel bareng-bareng. Jadi sama Bunda tuh nggak pernah sama sekali yang ngelarang kayak nggak boleh, nggak sama sekali nggak pernah. Kayak aku kan bilang, Bun, aku mau ke rumah ini ya, mau nginep gini-gini. Oh ya udah Kak, oke gitu. Cuman kadang aku sama Jielnya, kadang akunya bisa, ini Jielnya nggak bisa. Kadang kalau Jiel nggak bisa, aku yang nggak bisa. Jadi
ya emang dari waktu kitanya emang sebenarnya yang emang nggak bisa gitu. Sebenarnya Pipi sama Bunda mah selalu ngebolehin, makanya aku juga bingung Mimi bilang gitu kayak Pipi nggak ngebolehin nginep, boleh 3 hari aja. Dan hatiku perasaan Pipi selalu boleh, nggak pernah bilang nggak gitu. Kayak aku bingung, makanya kan aku bilang aku pengen ketemu, maksudnya ketemu buat ngobrolin ini, habis itu kalau emang nggak boleh ketemu lagi, oh nggak apa, yang penting ini udah clear aja gitu. Tapi tadi ada kata-kata dari Mimi mengatakan bahwa kalau bisa mah ngumpul silaturahmi biar beres semua, kan begitu kan tadi kan di endingnya begitu kan. Dari Aurel juga gitu, dari Ashanti juga gitu. Lalu kenapa tidak terjadi? Kalau semuanya memang mau membereskan, yuk silaturahmi yuk bareng-bareng gitu. Ya mungkin waktunya aja yang belum. Kadang-kadang ini juga kan mungkin 5 bulan ini lumayan ya. iya emang apa ya, nggak bisa emang Om Rele juga ini, jadi ya udah mungkin nantilah aku coba tanya lagi kapan bisa untuk kita ngobrol bareng-bareng gitu. Ya, harapan Aurel apa sih sebenarnya? Ya harapannya itu aja sih yang kita bisa ngobrol berenam untuk nanya maksudnya gimana ya gitu supaya nggak kayak gini lagi gitu. Kalau Ashanti? Iya, pengennya ya seperti yang selalu kita utarakan, pengen bisa ketemu duduk bareng. Artinya beberapa bulan ini anak-anak tidak bisa mengakses dengan mamanya kan pasti walaupun anak-anak tidak mengungkapkan ya, maksudnya sama ini nggak mengungkapkan ke kita, tapi kan namanya anak beberapa bulan nggak ketemu sama sama ibunya pasti ada rasa kepengen ketemu gitu. Jadi semoga keadaan ini cepat mencair, cepat bisa selesai. Karena ya kenapa beberapa hari kemarin juga aku nggak mau diwawancara atau apa, aku nggak mau makin memperkeruh suasana gitu, takutnya aku salah menjawab atau gimana. Jadi lebih baik daripada kita selesaikan di televisi atau di media terus, kan memang lebih baik kita ketemu sama-sama berenam gitu ya. Pasti akan lebih baik lah. Kalau harapan saya sih beres semua, terus semuanya saya undang ke sini mau. Kalau udah beres, That is beautiful. Iya. Think about that. Gak apa-apa. Ya kan, siapa tahu kenapa tidak gitu. Kalau bisa saya bisa ngundang di sini, ada Raul, ada Anang, ada Ashanti, ada Aurel, ada semuanya di sini. Iya. It's beautiful kan. Loli, kalau Mimi nonton sekarang, mau nyampein apa ke Mimi? Ya itu aja nyampeinnya ya, ada apa dari Om Rawali juga udah ngebolehin buat kita ketemu rame-rame supaya bilang aja gimana supaya nggak kayak gini lagi gitu. Udah itu aja. Jadi intinya ingin ketemu rame-rame. Ya. Kalau ketemu beneran, yang pertama kali kamu ngomongin apa? Kalau aku cuma mau bilang ke Mimi, oh boleh? Aku Nggak kan bo- nggak boleh, nggak boleh. Anaknya. Oh oke. Mau bilang pertama, mau bilang udahlah, apa ya, aku juga minta maaf gitu. Tidaklah, maksudnya kita baikan supaya bisa ketemu lagi kapan aja. Kalau misalnya ada acara Gil atau aku ada acara bisa datang lagi gitu aja. Kalau Ashanti udah pernah nemuin kan pada saat itu kan? Udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sempat ketemu sama Sengaja nggak Mbak sengaja? Kade. Nah, emang kita ada arisan bareng. Oh ada arisan bareng? Ada. Oh gitu? Karena memang aku sama Mbak Kadenya nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah gitu. Makanya aku juga baru lihat tadi ada wawancara yang Mbak Kade bilang, maksudnya apa? Kalau diperbolehkan karena Mbak Kade tahu banget kok Mas Anang dan aku sama sekali tidak pernah membatasi. Bahkan aku bilang, Mbak, anak-anak kangen, semoga cepat boleh ketemu sama Pak Raul gitu. Dia bilang iya, doain ya gitu. Jadi antara kita sebenarnya nggak ada masalah sama sekali gitu. Ini benar-benar menurut aku ini permasalahan cuma curahan hati seorang Aurel, dan kalau dibilang masalah sopan santun, aku rasa bahasa Aurel di media sosial nggak ada yang di luar batas gitu. Memang maksudnya masih curahan hati yang wajar gitu. Hanya mungkin akhirnya karena banyak tanggapan-tanggapan yang terlalu banyak yang ikut campur, jadi akhirnya jadi besar tuh aja.
Ashanti itu pernah nge-post juga di Instagramnya masalah ini? Enggak. Nggak pernah? enggak. Kenapa nggak mau? Nggak mau besar masalahnya? Ya aku mau ngepost apa lagi? Apa yang quote gitu, ada quote-quote dari Pak. Aku ngefans banget sama Pak Mario Teguh. Jadi banyak quotes dia yang aku masukin. Yang untuk menenangkan hati kita semua. Semoga kita semua lebih diberi ketenangan, kesabaran, saling memaafkan. Kan pasti nggak mungkin, ya pasti anak-anak juga ada salah. Siapapun mungkin ada salah juga. Oke. Kalau tadi Loli bicara sama Mimi, kalau misalnya Om Raul nonton, Loli mau ngomong apa? Mau bilang Boleh ketemu. ya cepet boleh ketemu, terus kita ngobrol biar baik-baik. Liburan bareng. Ya liburan bareng-bareng. Semuanya kalau bisa. Terus habis itu, ya itu aja sih. Diundang lagi di sini. Ya, Rame-rame ya? Rame-rame. Oh, oke. Oke. Tapi menarik sih sebenarnya. Saya sih doain aja supaya semuanya cepat beres, ya kan? Amin. Karena kalau udah beres semua, ya udahlah, ngapain diribut-ributin terus ya kan? Nggak ada gunanya juga. Dan saya rasa tuh keinginan semua orang lah. Karena akhirnya jadi saling negatif thinking, saling berburuk sangka kan malah jadi nggak baik. Kalau ketemu kan semua unek-unek apa bisa langsung ngomong gitu. Ya. Well, hopefully it happens soon. Dan janji ya begitu selesai semuanya Sini lagi. datang ke Hitam Putih. Ya, Janji pasti. ya. Udah janji kita ya Kak. Oke. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya cepat beres, cepat selesai, ya kan? Amin, amin. Amin. Anda dari tadi nggak ngomong ya? Anda dari tadi nggak ngomong loh. Dari tadi emang aku nggak ngomong ya? Anda tuh digaji loh nggak di sini? Apa gimana ceritanya? Biasanya setiap hari Anda kalau ngomong luar biasa gitu. Sekarang kenapa Anda takut ya? Iya tahu. Takut sama Om Raul? Iya. Oh iya. Terus nanti ngomong apa? Enggak, mungkin Mimi nggak bisa datang ke Seventeen-nya Aurel, mungkin belum ditransfer kali. Kenapa belum dapat? Kan ngundang Diva. Oh iya juga ya, bener. Iya kan? Lebay deh, lebay. Itu kan ulang tahun kamu. Oh, kalau nonton aku, ini mah anaknya sendiri Anaknya ya? sendiri. Oh iya betul. Oh. Lah, kita dengerin dulu nyanyi. daripada. Oh aku nyanyi? Oke. Bukan kamu, bukan kamu. Bunda nyanyi. Dia tadi katanya mau ikut bantuin. Nanti aku backup ya Bun di sini ya. Iya. Backing vokal. Iya. Ashanti. Ya. Buat ibu-ibu yang lagi galau, nggak ada ya Bu ya? Yang cowok-cowok nih pasti banyak yang lagi galau nih. Separah ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak sepaham. Kau merasa benar, dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Separah ini hubungan aku dan kamu. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita
bersama, aku dan kamu sangat berbeda. Jalan yang kau bentak ku akui. Baik. Oke, Tugas jadi saya- aku dong yang Kamera masih ke saya tuh. Ya. Tuh, kan Anda ngomong percuma, nggak ada yang lihat juga. Kamera mana sih? Ya udah, stop. Tugas saya selesai. Kok tugasnya selesai? Tugas selesai dong. Tugas Oke. saya berat nanya Ashanti, Aurel, mencoba untuk mempersatukan semuanya supaya mudah-mudahan bisa silaturahmi. Nanti diundang lagi hitam putih. Oh iya, amin. Oh. Doain ya biar cepat selesai masalahnya ya. Amin. Nah, sekarang kita Sekarang mau tugas mengundang. kamu. Iya, sekarang aku ya. Mengundang. Kamu ngomong. Mau ngomong, Pak. Ya. Ngeselin Masa ya. diam aja deh, Pak. Ini mau ngomong. Aku pacarin nih. Yang dipacarin yang mana yang diundang? Apa? Yang diundang. Enggak. Ini masih kecil, ih. Cie cemburu sama Brondong. Iya beneran sekarang ada Brondong, Cie. Fenomena anak artis juga dirasakan bukan hanya oleh Aurel dan Mimi Kade, Cie. Tapi Fenomena anak artis ngapain? nggak tahu. Itu tulisannya begitu. Fenomena anak artis terus Fenomena anak artis jadi artis. jadi artis. Ya, aku juga kan dari anak artis. Gak berani ngomong ya tadi ya? Gak berani ngomong apa? Gak berani ngomong gitu ya? Fenomena anak artis jadi artis gak berani ngomong ya? Oh tahu? Iyalah, kebaca. Kurang asal. Ya udah langsung aja kita undang ya yang ganteng ya. Ibu mau lihat yang ganteng-ganteng nggak Bu? Bukan buat El sama dong. Sini ganteng. Halo. Hai. Silakan. Oke, silakan duduk. Ya. Ibu-ibu duduk manis, duduk manis. Duduk. Udah, iya. Set. Nah, silakan tanya. Tadi saya udah nanya terus. Kamu nanya udah. Aku ya. Mas Dedi bantuin Oh kali. boleh, nggak apa-apa. Mereka ini bikin band baru berdua. Bukan laki-laki ya. Bukan. Kenapa berdua ya? Kenapa Alnya nggak ikut ya? Kalau Al sibuk ngurusin aku soalnya, jadi kan. Beda waktu lah Mas Dedi. Jadi berdua aja ya. Kenapa? Pertama kita bikin band ini karena Kak sibuk sama DJ-nya. Jadi kita ambil jalan tengah supaya kita juga bisa nggak diam di rumah aja. Jadi kita bikin project berdua. Oh, jadi akhirnya sekarang jadi berdua nih. Berdua. Jadi berdua doang. Kalau berdua namanya apa? Kalau bertiga kan The Laki-Laki. Kalau berdua Ahmad saudara. Ahmad Bersaudara. Ahmad Bersaudara. Iya. Kamu nggak bikin band? Bikin band apa? Entar aku sama Loli bikin. Apaan? Saudara Anang Dima? Bersaudara. Bisa kali. Anang Bersaudara. Ini band keberapa ya? Ini band kedua dari Laki-Laki sama ini yang kedua ya? Ya. Ya kan? Tapi sempat gak disetujuin sama papa. Oh itu beda. Itu proyekan biasa dulu. Yang mana? Itu non-stop. Enggak dulu kan sama omku dekat suka gaul di musik. Suka bikin lagu bareng, ngejam bareng terus bikin proyekan tapi sama ayah nggak direstu ya. Oh, ayah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tahu. Dan gimana sih Dani? Aduh. Baik banget, yoi. Ntar saya ngomong aja sama papa ya. Biar dibolehin. Nggak juga, nggak boleh. Terus. Tapi dia mukanya dulu mirip papanya banget ya. Duh, Mukanya papanya banget, tapi versi putih. emang Dani kenapa? Versi putih bukan. Enggak, emang Dani kenapa? Nggak, mukanya mirip banget. Iya, muka dia mirip bapaknya, emang Bukan tapi anak laki putih. kan ada 3, ada L, Dul. Iya. Yang paling mirip bapaknya tuh Duh, Dul. tapi versi putih. Emang versi bapaknya? putih. Iya, apaan sih? Nih, yang gini-gini nih. Nih. Aduh, salah lagi gue ngomong. Bukan lu itu. katanya dulu versi putih. Emang Emang Mas Dani nggak dulu kan nggak seputih Mas Dani. Oh, enggak siapa? Nggak seputih Mas Dani. Oh, berarti Mas Dani nggak seputih Dul. Bener kan? lu mau ngomong Dan, lu tuh hitam banget gitu aja susah banget. Enggak lah, Mas Dani nggak hitam kali. Tuh, tadi bilang Nanti kan kamu dulu maksudnya dia heran aku apa dia sih? Gimana sih?
Jadi mukanya itu Mas Ahmad Dhani banget, rambutnya Bunda Maya banget gitu. Iya. Biar lagi. Tapi gini yang menarik gini, kalau sekarang ada Ahmad bersaudara, berarti laki-lakinya bubar. Vakum, tidak dibubarkan. Karena kalau ada acara tertentu kita masih diundang bertiga masih kadang. Masih? Oke. Berarti sekarang fokus kedua ini dulu. Ya. Oke. Jadi intinya adalah ngebuat ini karena Alnya lagi sibuk sendiri, kalian buat langsung berdua. Iya. Alnya gimana? Apa? Maksudnya Al DJ. Enggak, maksudnya Al ketika melihat bikin berdua gimana? Ya nggak apa-apa, dia support masuk paling support. Oh, dia support. Ayah? Ya support juga. Support juga. Nggak, maksudnya Alnya nggak bilang kenapa jadi berdua gitu kan, dulu bertiga. Nggak ada apa namanya, dia nggak nanya apa-apa, jadi lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Ini idenya siapa ya bikin gini? Apa ya, kita lagi waktu itu lagi di ruang TV, aku, Ayah sama Dul, terus ngomongin gimana kelanjutan laki-laki, terus aku usulin kenapa nggak lanjut aja berdua, karena kakak juga udah sibuk. Terus akhirnya Ayah juga setuju. Al ada pada saat itu? Nggak. Nah, terus gimana ngomong ke Alnya? Nggak ngomong. Kita nggak ngomong ya. Tapi kakak juga pasti support. Tapi Al udah tahu dong. Tahu lah. Akhirnya tahu. Begitu tahu apa dia ngomong apa? Yang nggak apa-apa support. Daripada bertiga nggak jalan kan. Mungkin dia sadar kalau dia udah sibuk kali. Ya. Jadi dia support aja. Jadi intinya support lah ya. Oke. Udah bikin single? Udah. Udah ada video klipnya? Video klipnya. Mau jadi model video klip. Iya. Yang singlenya apa judulnya? Judulnya Bunuhlah Mantanku. Jangan aku deh kalau gitu modelnya. Beneran, Mas Dedi, apa? Jika kau percaya. Jika nggak udah bikin video klip? Udah. Nggak, diulang aja, tag ulang. Supaya bisa ganti. Oh enggak, berarti nanti akan ada lagi next single. Ada bakal. Judulnya? Belum tahu. Belum tahu aku, belum tahu. Judulnya nanti modelnya aku. Murah. Jangan dong Bapak manajerin. Nego sama Mas Ahmad Dhani. Jadi kondusi sama Ahmad Dhani. Kenapa emang gue sama Ahmad Dhani? Enggak lucu kayak kata lu ini. Telepon Dhani ya? Jangan lu, Mas Dhani bercanda kali. Telepon Dhani. Jangan dong, Mas Dhani bercanda kali, bercanda. Mas Dhani mah pis, bercanda kali. Jangan-jangan naksir nih sama Mas Dhani. Jangan, lanjut. Telepon Dhani ya? Jangan, aku masih SMP. Apa sih gue lagi? Tapi kan artinya kalau Al misalnya sibuk sendiri berarti dia sukses dong. Ya. Berarti dia sukses dong. Kalian harusnya senang juga dong. Senang dong. Oke. Nah ini adalah ajang untuk mencapai kesuksesan yang sama, basicnya. Kita kan punya darah seni kan. Tentu aja kalau ada orang kalau yang nggak eksis gelisah kan. Tahu kan siapa? Kalau nggak eksis gelisah, tahu. Oh, ya tahu kan. Yang ini ya? Oh, yang pernah saya ngomongin mau ketemu di sini ya. Nah, kalau kita nggak bermusik gelisah. Tapi nggak jadi kan waktu itu. Nggak jadi. Ya. Panjai. Lo dia dong. Oh, Bapak. Cuma kalau kita nggak bermusik gelisah, jadi kita lebih tepatnya apa ya? Kita mengisi gairah bermusik kita gitu loh. Kalau itu kita pengen manggung lah istilahnya. Pengen manggung aja. Ingin berkreasi, berkarya lah ya. Ekspresi lah, berekspresi. Intinya ingin berkarya. Terus kiblat musiknya tuh katanya ke The Beatles ya? Iya. I wanna all your Nggak ada itu. The Beatles. Ada itu Beatles Ngelan ya. Beatles ngelan. Ada. Iya bener ya? Oh, ingat mantan deh. Iya. Mantannya juga ngefans sama The Beatles ya? Ih bodo amat gak peduli. Mantan mah lupain jadi kenang emang gak masa. Iya. Jadi The Beatles nih. Bunda. Oh lu juga ikut-ikutan. Aku follow nih Instagramnya nih. Aku follow nih. Mantannya kan buatin lagu buat Oh ya masa? Bodo iya, amat. buat bulan ya. Ada Govinda. Oh, itu mana? Itu mana Menirin? Jadi tuh kan cemburu kan? Iya deh tadi nggak ngomong juga. Saya mah dari tadi menyimak. Sampai belakang dipukulin. Ya ampun. Yes, suka sama The Beatles ya. Kok senyumnya jadi beda gitu deh.
Dia aja bingung, sampai bingung. Jadi L ini sama Dul suka Beatles. Bukan bisa saya sih, kita suka banyak band retro, The Turtles, Animals, banyak sih. Dia suka The Doors. Ya udah kalau gitu gini aja, daripada kita pusing, biar mereka nyanyi kita dengar. Nanti kamu yang ngomong mirip siapa gitu ya. Ya, oke. Silakan Ahmad bersaudara. Jika kau percaya. Kalau semarah itu kalau dengannya. Tapi dia masih ada cara. Enggak tahu. Karena ku bukan lelaki murahan, ku pasti setia padamu. Berkali-kali ku berkata padamu, berkali-kali ku bersumpah padamu, tetapi kau tak pernah percaya. Ingatlah, ku selalu setia padamu, ku sanggup mengasihiku. Siapa caranya? Berkali-kali ku berkata padamu, berkali-kali ku bersumpah padamu, berkali-kali ku berjanji padamu, bahwasanya ku selalu setia. Tetapi kau tak pernah percaya. Aurel, tunggu mau nanya sama Dul dulu. Dul tuh sekarang tinggal sama Bunda Maya. Bunda Maya. Kenapa? Ya akhir-akhir kemarin tahun lalu aku kangen sama Bunda aja. Lihat Bunda sendiri kan, Maya, yang dapat tinggal sama Bunda aja. Nemenin Bunda. Apa bedanya pada saat tinggal sama Ayah dan tinggal sama Bunda? Ya beda kalau kecantikan dari wanita kan ada kelembutan kan. Kalau Bunda lembut aja. Emang lu bapak lu banget ya. Coba tuh gimana? Ulang. Kecantikan? Kecantikan dari seorang wanita kan adalah kelembutan. Makanya lu cantik. Aku nggak lembut gitu. Kan? Lalu? Jadi kalau ya aku butuh sisi lembut aja sih. Butuh sosok ibu. Iya, sosok ibu. Oke. Nah, kalau misalnya Loli nih, Al sama El sama Dul, setelah keluarga berpisah gitu, apakah sosok wanita yang baru bisa menggantikan seorang ibu 100%? Ya karena kalau aku sama Bunda kita emang tinggalnya bareng, jadi aku ngerasa udah kayak ibu beneran. Ibu emang ada ibu bohong. Nah maksudnya buka
Ibu tiri, bukan ibu tiri, ibu sambung. Yang ngomong kan kalau bahasanya ibu tiri. Iya. Kalau tinggal bareng kan, nggak satu rumah. Justru saya udah kayak ibu kandung. Berarti sayang banget tuh. Iyalah Om, kalau nggak sayang mah udah. Nggak sayang udah. Aku orangnya apa adanya. Kalau yang aku nggak suka, kalau aku gimana ya, nggak begitu suka, pasti aku nggak akan betah gitu di rumah. Kan aku betah, aku di rumah nemenin bunda terus. Nah, berarti kan itu udah kelihatan aku berarti nyaman, aku senang gitu. Jadi kalau Aska udah suka sama aku belum? Nah itu, Nah, udah belum sama sih. seperti katanya Loli tadi. Kalau dia mah orang apa adanya. Iya. Kamu ada apanya? Ada berapanya? Aska, Aska suka banget sama kamu. Cika. Udah. Udah gitu doang? Iya. Berarti lampu hijau. Berarti kita sikat. Oke. Doain ya ibu bilang amin. Ini yang perempuan lebih ngebet daripada yang laki ya. Iya sih. Gatel. Iya lagi ya. Tapi kalau tadi mengatakan bahwa oke, udah seperti ibu kandung segala sebagainya, kenapa bisa kecewa sekali ketika ibu tidak datang? Ayo. Apa? Ketika Mimi nggak datang, kenapa kecewa? Oh, pertanyaannya aneh. Ya, itu kan juga ibu yang lahirin. Ya kan dia kagak ngerasa dilahirin juga. Gila apa nggak boleh ngomong kayak gitu. Emang dia ngerasa enggak? Bapaknya lihat iya mungkin. Oh iya ya. Iya. Enggak beda. Maksudnya dia tuh menyayangi aku seperti mamanya sendiri. Tapi yang namanya ibu kandung nggak bisa tergantikan lah. Oh. Yang mana sih saya, Dedi? Kembali ke Tanya. Aduh, dah. Jangan aku lagi. Ya, tapi saya mau tanya satu pertanyaan terakhir buat Ashanti. Yang pasti dia bingung jawabnya. Aduh, mati. Lagi nih gue. Ya, seandainya Ashanti ada di posisi Kade dan tidak boleh menemui anaknya. Sayangnya itu fitnah, Pak Dedi. Saya maksudnya ya bukan nggak boleh. bukan. Oh, nggak boleh ketemu sama suamiku. Ya, Maksudnya aku di posisi Mbak Kade nggak boleh ketemu sama anaknya. betul. Terus maksudnya? Lu gimana? Udah gimana? Masalah saya bener nih. Enggak. Biar hatiku yang menjawab. Tuh. kita pengen tahu. Enggak lah. juga. Ya maksudnya orang beda-beda lah. Ada kan yang ya beda-beda. Orang beda-beda. Beda-beda berarti lu beda sama dia Ya dong? maksudnya orang ya beda-beda. Apa sih? Limun. Udah. Ini anak-anak Nggak yang apa-apa, ditanya. nggak apa-apa. Nah, ya. Dengan cara Sekarang- seperti itu sudah menjawab kok. Apa sih ya Allah Tuhan? Udah menjawab, Gua udah ajak menjawab ke rasa sayang Ashanti kepada anaknya melebihi dari segala sesuatu. Kondo. Ini hitam putih ya. Enggak mancing ya. Gak mancing, jebak. Nah, udah sama aja Om. Oh, iya. Hati ya jawabnya, Nak. Itu, El, El gimana El? apa? Apa? Hubungan kita. Hubungan kita. Gimana sama ibu? Bunda. Gimana apanya? Gimana hubungannya? Bener dia bener gimana apanya Om? Oke. Oke. Nah, baik. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Kalau pengen, ayah kan orangnya bebas kan. Kalau misalkan mau tidur sama bunda Iya. malam ini ya nggak akan aja. Tapi apakah sosok ibu yang baru bisa menggantikan ibu kandung? Kalau di rumah tuh apa nih? Rumahnya kan gede. Duh, sombong banget. Kan gitu. Nggak, maksudnya. Jelasin Om. Oh iya. Om. Kalau anak-anak tuh kayak aku sama kakak sama dulu tuh biasanya kumpulnya di lantai 1. Kalau ayah di lantai 2. Jadi sama ayah pun juga jarang ketemu sebenarnya. Maksudnya ya gitulah. Hebat, El. Apa hebat itu gimana? Ya, hebat aja. Hebat. Jadi intinya Emang nggak kejebak ya? Iya, Oh, iya. hebat. Jadi intinya tuh udah mandiri gitu ya. Iya. Jawaban itu bukan jawaban itu nih mauin sama Om Deddy pas. Nah, iya. Intinya udah mandiri, udah bisa berdiri sendiri Iya. gitu. Enggak apa-apa, saya terima jawaban Anda kok. Telepon Dani Ngapain Pak? Apa? Ngapain kan juga ketemu ini kan anak-anaknya. Kan saya nggak ketemu, saya nelpon Dani. Oh iya bener. Oke, lalu gini deh, pertanyaan terakhir aja deh. Buat Loli sama Dul deh. Apa sih pelajaran apa yang didapat dari semua masalah yang pernah dialami? Loli?
Dulu deh jawab. Ladies first. Ladies first. Aku paling bingung nih mau jawab apa. Nggak tahu, aku bingung Om beneran. Aku nggak tahu. Kok ada Bunda? Kamu jawab dong. Dan juru bicara aku Bunda. Dari perpisahan orang tua, apa pelajaran yang kamu dapat? Saya aja belajar loh dari perceraian saya tuh, saya belajar. Cerai itu mahal. Kenapa ada harta gono gini gitu ya? Nggak bisa jawab aku kalau itu. Nggak bisa jawab. Jadi nggak dapat pelajaran apa-apa? Ya ada, cuman aku nggak mau omongin di sini. Udah tahu aku apa. Cuma aku nggak mau ngomong. Kalau dulu pasti ngomong nih. Wanita itu. Ya. Tips banget Mas. Nah, kalau aku apa ya? Aku tahu kalau aku berusaha nggak kalau aku nikah, aku nggak ganti-ganti istri. Wah, I like that. Karena Belum selesai. Nggak ganti tapi nambah. Ayo. sekarang nggak boleh, ntar bertuang. Nggak ganti tapi nambah Mas. Loh iya kan nggak ganti tapi dua gitu kan. Atau pacaran yang banyak. Oh pacarnya banyak sekarang. Nah soalnya aku kalau dari pelajaran gue sih, perceraian tuh menyakitkan nih. Apalagi untuk psikologis anak itu nggak mudah kan untuk melihat orang tua berantem. Jadi perceraian tuh menyakitkan nih. Jadi semoga ntar aku udah gede nggak cerai sama istri gue. Oke, kita pegang kata-katanya setiap kali ada masalah. Makanya sekarang kalau PB maklumin kan. Oh iya. Kuatin dulu sekarang. Iya, lu mah alasan doang ya. Tapi jawabannya luar biasa. Oke. Baik, dan mudah-mudahan buat Anda yang ada di rumah juga mendapatkan pelajaran dari semua yang udah kita sajikan ya, bahwa memang bagaimanapun perceraian tidak benar ya, tidak ada perceraian yang baik. Tapi kalau sudah terjadi, seperti selalu saya katakan, kalau sudah terjadi mungkin kita harus mencari bagaimana jalan terbaik untuk mengatasi semua hal. Ada istilah saya selalu mengatakan nasi udah jadi bubur, terus mau apa? Oh, bubur bisa enak kok. Kasih cakwe, kasih kacang, kasih sambal. Jadi ya, yang sudah dianggap rusak sebenarnya bisa diperbaiki. And one more thing, remember, you can lose your mom, but you can't replace your mom. Jadi di Komisi Cika Jessica, inilah hitam putih. Ashanti Aurel. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku sedang masa demi masa, tak mudah untuk terluka saat kau masih di sini. Hingga saat kau dengannya, kadang ku menangis. Tapi ku disini masih seperti yang dulu. Ku tinggal kau kembali, ku bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti, tak bisa bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyenangkan.
Kenapa nggak boleh promo Kenapa sih Instagram? promo Instagram kamu? Ya biar banyak followers, Oh, iya. banyak yang komen. Ih, Kak Cika cantik Nah. tuh. Di WhatsApp lagi. Nanti ribut di Instagram. Oh ribut kenapa? Ya, oh nggak tahu beritanya. Berita Oh apa? ada berita. Jadi ada berita perseteruan seorang ibu dan anak. Mas saya dua-duanya teman gue, gitu ya. Seorang ibu dan anak. Dan itu meledaknya di Instagram. Oh aku tahu yang lagi hits banget di infotainment ya. Siapa? Mbak Kade ya? Sama? Loli, Aurel. Nah, kalau gitu kita undang aja nih adalah Aurel dan Ashanti. Kita tanya-tanya, kenapa bisa ribut? Iya kenapa ya? Loli, cantik banget. Wah, mau dipanggil tante. Oh, enggak. Silakan. Aduh. Hai. Ini, duduk. Susah, nanyanya susah. Soalnya gue kenal mamanya no. Kenapa? Enggak apa-apa. Orang baru ulang tahun ke-17 kemarin ya? Baru dirayain. Iya. Tapi udah ulang tahunnya udah. Maaf, saya potong dulu. Kamu ulang tahun ke-17. Iya. Mimi nggak datang ribut. Undang saya nggak? Kan party anak-anak muda, sorry. Ulang tahunnya 10 Juli, tapi dirayainnya baru tanggal 29. Kenapa saya nggak diundang? Ayo. Ketuaan ya. Makasih loh ya. Makasih loh ya. Makasih loh. Kayaknya saya kenal kamu dari dulu deh. Bukan temen yang awal kan 17 tahun kan cantik-cantik. Kamu nanti nyari di sana. Oh benar, bagus nggak diundang. Cari mangsa, jadi bahaya ngundang Om Deddy gitu dong, Jod. Oh ya. Iya lagi ya. Makasih iya. Oke, tapi nggak, kita mau ini aja. Kita nggak intinya kita nggak mau bikin keruh suasananya, ya kan? Cuman menjenihkan. Mudah-mudahan setelah ini bisa baik semuanya. Pada saat setelah ulang tahun ke-17, kamu posting curhatan kamu tentang Mimi, ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya, kan mencurahkan isi hati aja. Kenapa nggak langsung ngomong ke Miminya? Ya kan, ya nggak apa-apa. Kayak gimana ya kalau ke miminya rada gimana gitu. Udah, jadi nyerahin aja di situ. Tapi udah ngobrol sama Miminya sebelumnya? Maksudnya Udah ngobrol? pernah chatting sama Mimi? Chatting, cuman kan emang nggak ketemu gitu. Nggak ketemu. Nah terus maksudnya gini, kenapa Aurel nggak chat aja dulu gitu langsung? Udah chat. Oh udah chat. Udah sebelumnya udah chat. Terus nggak dijawab? Ya dijawabnya gitu aja. Kan emang sebenarnya aku sama Bunda emang udah ngundangnya udah lama banget ngundang Mimi. Terus kan sebenarnya tadinya acaranya juga mau diadainnya nggak tanggal 29. Sebenarnya maunya nggak terlalu jauh di hari ulang tahun aku udah 10 Juli kan. Terus ternyata ya udah akhirnya Mimi bilang kan ya Mimi ada show tanggal segini. Akhirnya Mimi ngasih tanggal Mimi kosong tanggal 29 gitu. Oke, jadi tanggalnya Ya aku bilang sama Bunda, oke Bun, berarti kita kan supaya Mimi bisa datang juga sesuai berarti tanggal 29 kita adain ya gitu. Terus oke, di 29 terus ternyata pas hari H ya udah Mimi baru bilang kalau ya gitu nggak bisa. Bilang nggak bisa datang. Bilang nggak bisa datangnya kenapa? Bilang nggak? Iya bilang gitu. Maksudnya? Bilangnya gitu. Bilangnya gimana? Dia nggak Yang buka tadi Bunda. jawab. Bilangnya gimana jelasinnya? Iya, maksudnya ya sebenarnya ini urusan antara ibu dan anak ya. Gitu. Aku juga sebenarnya nggak pantas terlalu komentar terlalu jauh, tapi kronologisnya memang mungkin ya curahan hati seorang anak aja yang mungkin pengen di saat umur 17 tahun Ada ibunya ada gitu. mamanya. Dan memang sebagai seorang istri juga Aurel sudah harus mengerti bahwa Mbak Kade kan punya keluarga baru, punya suami baru dan imam baru yang memang kalau mau keluar rumah pun kita kan memang harus mengikuti apa kata kalau di agama yang yang agama kita gitu memang harus mengikuti kata Tapi suami. pada saat itu Kade jawab nggak bisa datang? Oh memang di tanggal 29 itu dibuat
karena tanggal itu yang Mbak Kade bisa Ya datang. bisa kan, Iya. tapi akhirnya nggak datang kan? Iya, karena mungkin memang ada, ya kan nggak tahu ada Tapi apa. katanya Aurel tadi tadinya sempat ngomong, Mimi sempat ngomong bahwa nggak bisa datang gitu. Iya, bilangnya pas hari itu. Jadi pas Ngomongnya apa? dia bilang, dia gitu bilangnya. Nggak bisa datang, bilang. Cuma bilang nggak bisa datang, nggak ngasih alasan. Ya makanya intinya bilangnya, maaf ya kak, nggak bisa datang gini gitu. Aku bilang, oh ya udah oke gitu. Aku juga, oh ya udah. Oke, tapi ini kan jadi besar kemana-mana gitu ya. Pertanyaannya gini, Aurel, Mimi tidak datang pada saat itu, kamu sedih? Ya kan pasti kan orang di mana kalau misalnya ulang tahun kan pengen ada lah datang gitu. Walaupun kayak cuman 5 menit gitu. Aku juga nggak masalah gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu masalahin yang kayak misalnya nggak ketemu lama. Cuman kayak aku udah sampai kayak teman-teman aku banyak yang seharusnya tanggal 29 pada nggak bisa datang. Oke, aku bilang oh ya udah nggak apa-apa. Cuman demi karena STEM ini datang tanggal 29 bisa, ternyata 29-nya nggak datang gitu. Dan kamu kecewa? Ya iyalah pasti. Sedih? Iya. Nangis? Ya iya sedih. Semuanya segala macam dah. Ya udah akhirnya ya udah aku tulis aja gitu. Sedih apa sih ibu tidak datang? Gimana ya? Pasti kan apa ya kalau ya pasti kecewa, sedihnya tuh gimana ya? Mungkin karena nggak bisa diungkapin secara banyak, jadi lebih banyak aku ya udahlah diem aja gitu, nggak mau yang terlalu gimana. Ashanti, pada saat Aurel menulis itu di Instagram, lu tahu nggak? Jadi aku bangunnya rada siang karena kan acara Aurel memang apa ya, jam 1 jam 2 waktu itu memang. Jadi iya bagi aku Mas Anang sempat marah banget gitu, marah sampai kenapa sih kak harus nulis kayak begitu, kenapa nggak maksudnya disampaikan langsung atau apa. Tapi kan memang Aurel selalu menyampaikan langsung sebenarnya gitu, dan bagi aku memang tidak ada kata-kata juga yang menyudutkan, itu hanya curahan hati aja. Mungkin jadi besar karena jadi balas-balasannya itu kan gitu. Tapi maksud gue gini kan, gue nggak nyalain siapapun ya, tapi kan dengan dimulainya ini jadi akhirnya semuanya kena gitu kan intinya kan. Nah, Anang sebagai iya, Mas Anang udah bilang sama Aurel dan Aurel udah janji. Karena akhirnya kan jadi Aurel, Azia kan semua jadi kena semua pasti. Dan akhirnya mereka anak-anak juga janji akan menghapus posting Instagram itu, karena kan jadinya juga harusnya curahan hati yang cuma curahan hati seorang anak, tapi orang menanggapinya jadi terlalu menyudutkan beberapa pihak, nanti malah jadi besar kan. Jadi anak-anak setuju untuk dihapus. Kalau Ashanti sendiri nggak tahu gimana? Kalau aku ngeliatnya sebenarnya ini bukan masalah yang besar, ini cuma hanya kerinduan seorang anak ke ibunya, dan memang maksud aku Mbak Kade juga pasti juga siapa sih mama yang ibu yang nggak kepingin ketemu anaknya? Ya semua ibu di dunia ini pasti kepingin ketemu sama anaknya. Cuma memang mungkin ada aturan di rumah tangga orang masing-masing, kan semua punya aturan. Kita rumah tangga kita punya aturan, rumah tangga Mbak Kade juga punya aturan. Artinya mungkin ya kekecewaannya orang hanya dia membuat ulang tahun di tanggal yang memang jadi tanggal memang sudah disiapkan dan disetujui yang disebut oleh Mbak Kade untuk Kade untuk datang. Oke. Itu aja sih, itu hanya curahan hati karena dia, wah teman-temanku banyak gak bisa datang nih di hari itu, tapi Ashanti setuju nggak kalau itu dipost di Instagram? Kalau tahu awalnya setuju? Bukan setuju nggak setuju sih sebenarnya, mungkin karena Aurel tipe orang yang tidak, ini anak selalu kelihatan bahagia gitu loh Dad, nggak pernah yang kelihatan. Kalau Azriel kan anak yang suka curhat, ya dia juga suka curhat, cuma tentang masalah keluarga dan lain-lain. Kakak tuh anak yang bahagia gitu, yang happy, yang nggak pernah walaupun aku tahu mungkin di hatinya banyak yang dia simpen, tapi dia selalu berpura-pura nggak pernah menunjukkan ke kita gitu. Jadi mungkin ini bukan karena dia kecewaan. Aku sempat tanya, Bun, bukan karena 5 bulan nggak ketemunya, aku udah ketemu yang lebih lama juga nggak terlalu masalah, karena ibu yang namanya ibu kandung selamanya udah pasti akan jadi ibu saya ya gitu. Yang dia sedihnya ya cuma karena 17 tahun nggak datang, itu aja. Sebenarnya hal yang ya bukan hal kecil sih ya, tapi jadi besar karena mungkin jadi terlalu banyak yang menanggapi gitu.
Oke, tapi Ashanti gini, ini untuk mengklarifikasi nih ya, kan ada balasan juga dan sekarang jadi gosip baru lagi gitu bahwa sebenarnya ketika KD mau menemui Aurel pun nggak bisa terus karena jadwalnya nggak boleh atau nggak bisa. Nah itu gimana? Ya aku sempat sedih banget, maksudnya untuk nggak ada satu waktu pun anak-anak kita larang untuk ketemu sama ibunya gitu ya, boleh ditanya langsung ya, maksudnya yang namanya ibu ya ibu kan gitu. Lu kenapa sedih? Ashanti kenapa sedih? Enggak. Ya mungkin Bunda sedih karena mungkin apa ya, orang di luar banyak yang ngira pipi sama Bunda nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Padahal Jadi kayak terlalu besar. jadi heboh. Jadi Kali ini nggak perlu terlalu banyak. Kita datang ke sini juga sebenarnya nggak pengen bahas ini gitu. Pengen bahas yang senang-senang gitu. Jadi kalau ada bahas ini rada apa ya? Gue tanya pertanyaan terakhir lah. Tapi Ashanti sendiri pernah melarang Aurel ketemu ibunya? Ya tanya sama anaknya langsung. Kalau aku bisa bohong kan. Alhamdulillah aku punya suami yang sangat luar biasa yang selalu kakak Jel harus ke sana dan anak-anak bukan nggak mau loh. Kita aja udah marah kadang, Kak pergi, Jel pergi, nggak bisa atau sama pacar atau sama temen, bukan karena mereka nggak kangen atau nggak mau, nggak ada sama sekali. Cuma anak-anak ini kerja sekolah sekarang tahu kan sampai jam 3 jam 4 sore. Abis itu rumah kita kan jauh, bukan yang di deket gitu, pasti rumah kita jauh, jadi pulang aja udah macet, udah capek. Kalau Senin sampai Jumat, kalau Sabtu Minggu kan ya pasti Sabtu udah hari anak-anak kan, hari Minggu tuh jamnya mereka bangun udah jam 1 jam 2 siang. Dan aku kan gak bisa selalu Kak kesana, itu ya udah biar datang dari hati mereka. Tapi bukan berarti hati mereka nggak mau deh. Aku tahu banget mereka kadang, Bun aku besok ke Mini ya, udah rencana nih, tiba-tiba besok kan nggak jadi, Bun aku mau ini nih gitu ada. Jadi ini semua tuh udah salah paham aja, karena mungkin Mbak Kadi sama 5 tahun kan nggak mengerti rasanya ada anak ABG di rumah ini kan, anaknya masih kecil-kecil gitu, nggak ngerti seperti apa. Kalau sekarang gitu. akhirnya image masyarakat atau mungkin ada asumsi masyarakat yang negatif yang mengatakan bahwa oh ya memang nggak boleh ketemu aja kali, jadwalnya dibikin-bikin dan Oh sebagainya. enggak lah, insya Allah masyarakat kita udah nggak ada yang berpikirannya sejahat itu ya, karena aku selalu bilang sama anak, ya aku seorang ibu juga ya, dia artinya nggak mungkin lah Kak nggak boleh kesana. Aku bukan ibu yang gila lah, Kak nggak usah aku, Mas Anang lagi, Mas Anang lu, aduh anaknya nulis kayak gitu aja bisa dimarahin, dari situ kan bisa kelihatan kalau dia sangat-sangat, dan dia selalu bilang Kak ibumu begitu itu benar, karena seorang istri harus ngikutin kata suaminya gitu. Maksudnya di agama kita memang seorang istri ibaratnya katanya ketemu, kalau dibilang nggak boleh ketemu ibunya aja ya nggak boleh gitu. Ada kan memang begitu ya gitu. Jadi ya kalau memang ibu mau melakukan itu dia nggak salah gitu. Jadi Mas Anang tuh sama sekali orangnya nggak ada boro-boro larang, dan Bang Adi juga nggak pernah bilang ini larangan dari anak Ashanti, nggak ada kok. Dia nggak pernah ngomong gitu, karena di satu momen 1 bulan yang lalu aku ketemu Mbak Adi langsung, bahkan aku curhat akhirnya, Mbak please datang ke ulang tahun Aurel, aku akan melakukan apapun ke Pak Raul, aku akan minta maaf demi anak-anak, segala pun akan aku lakukan demi kita bisa sama-sama utuh gitu loh. Kita jangan sampai dirusak sama orang lain gitu loh, orang lain yang manasin sini manasin sana, akhirnya kan jadi benci-bencian atau apa. Mas Anang kan dari tahun lalu udah minta kita kumpul bareng yuk, duduk sama-sama ngomongin masa depan anak-anak 2 ini, jangan sampai anak 2 ini ya ngelihat keluarganya begini gitu. Itu aja sih. Jadi tapi sampai sekarang kan memang mungkin belum bisa terrealisasi, itu aja. Jadi nggak benar tuh semuanya ya. Ya kamu nanya sama aku juga, aku kan bisa bohong ya, maksudnya bisa tanya sama orang Azria kan anak kecil yang bisa apa sih, nggak boleh gini ya, nggak boleh gitu, mereka udah gede, mereka bisa speak up. Kalau Mimi mau ketemu sekarang mau? Ya enggak, ya ayo aja, kan aku kan emang nggak pernah gimana ya. Bunda sampai malah sering yang Kak udah kamu ke rumah Mimi, aku bilang iya besok. Tapi pas besoknya ternyata aku udah ketemu sama orang lain gitu. Bukan berarti emang gimana ya, bukannya nggak mau, emang mungkin waktunya aja nggak match gitu. Oke, kita lanjut lagi satunya kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bersama Oke, baik.
karena beritanya memang besar ya, sampai masuk infotainment segala. Ini ada tayangan dari di selebrita. Kita tayangkan dulu apa kata Kade pada saat itu. Silakan. Saya yakin setiap rumah tangga pasti memiliki peraturan, ya. Dan suami saya melakukan satu ketegasan berupa sanksi pada saya untuk tidak menjaga diri dan juga membatasi untuk memiliki akses dengan anak-anak saya memang 2 bulan terakhir ini. Pasti ada sebabnya dong. Nah, sebabnya itu adalah satu hal yang memang membuat suami saya kecentok, artinya kalau bahasa Jawa, sampai benar-benar kecewa atas posting yang dilakukan oleh anak-anak saya yang menyudutkan. Mohon maaf sebelumnya, suami saya disebutkan sebagai, walaupun tidak tertulis nama suami saya kecewa sekali. Dan bahkan sebetulnya saya sebagai orang tua, ibu, malu sampai anak-anak saya bersikap seperti itu. Ini sebetulnya dipicu oleh haters, karena Instagram itu kan halaman kita, ya, halaman rumah kita gitu. Raul, Yuni, adik saya, mama juga mengecewakan. Kenapa sih kok anak-anak saya ini nggak pernah posting muka ibu kandungnya gitu loh. Terus saya bilang, aduh nggak usah masalahin itulah, itu kan hal kecil, nggak apa-apa. Terus saya juga nggak kecil hati gitu. Tapi mereka orang-orang terdekat saya itu merasa kecewa gitu loh. Itu yang sebetulnya menjadi meruncingkan masalah ini sampai akhirnya di puncaknya di ulang tahun Aurel 17 kemarin saya memang tidak bisa datang karena sebab itulah saya yakin Anang dan Ashanti pasti akan memberikan nasihat yang baik untuk anak-anak saya gitu, agar lain kali sopan santun, apalagi ini kan orang tua, walaupun orang tua sambung, terus ini kan media sosial yang luas. Sekarang bayangkan kalau misalkan Mas Anang memberikan waktu saya 3 hari aja ngurus anak-anak di rumah, pasti saya juga akan all out, ya dong. Pasti saya juga akan posting lagi mandiin mereka atau ngasih suap-suap mereka atau peluk-pelukan. Masalahnya kan waktu buat saya nggak ada, udah 5 tahun loh. 5 tahun lebih loh, anak-anak tuh nggak dikasih kesempatan kan tinggal sama saya. Jadi itu yang bikin akhirnya saya nggak punya halaman di Instagram untuk bisa selfie sama Aurel Azriel. Itu yang bikin haters. Wah nggak pernah sih sama Aurel Azriel. Padahal ya karena saya nggak ada kesempatannya. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar dari kesalahan ini lah ya. Mudah-mudahan saya juga selalu mendoakan anak-anak saya. Saya berdoa dalam sujud saya mudah-mudahan mereka kita bisa bertemu dalam silaturahmi yang lebih baik. Aurel, gimana nanggepinnya? Gimana ya? Sebenarnya kan aku juga kan mulai kayak kemarin dan datang ulang tahun kan emang nggak dibolehin. Aku juga ya udahlah, nggak mau udah nggak mau terlalu masalahin itu sekarang. Cuman ya pengen lah, kapan lah kalau emang udah boleh ada waktu buat ngobrol aku, Bunda, Pipi, Jiel, Mimi sama Om Raul. Nanti kita ngomong lah gitu baik-baik kayak gimana lah supaya nggak kayak gini lagi gitu. Tapi ada 3 hal nih, mungkin buat Ashanti juga ya maksudnya. Ada 3 hal nih yang tadi saya tangkap dari video tersebut gitu. Yang pertama, Kade mengatakan bahwa saya malu nih dengan kelakuan anak-anak saya. Yang kedua, menitipkan ke Ashanti juga untuk mengajarkan sopan santun dan sebagainya. Yang ketiga, dikatakan bahwa tidak bisa ketemu, memang tidak boleh sama anaknya. Lebih dari 5 tahun. Aku kan bilang ada waktu 3 hari gini. Aku pernah kok pergi sama Mimi ke Bali, nginep waktu udah bisa ya. Nginep 3 hari lebih malah nginep di hotel bareng-bareng. Pipi sama Bunda tuh nggak pernah sama sekali yang ngelarang kayak nggak boleh, nggak sama sekali nggak pernah. Kayak aku kan bilang, Bun, aku mau ke rumah ini ya, mau nginep gini-gini. Oh ya udah Kak, oke gitu. Cuman kadang aku sama Jielnya, kadang akunya bisa, ini Jielnya nggak bisa. Kadang kalau Jiel nggak bisa, aku yang nggak bisa. Jadi
ya emang dari waktu kitanya emang sebenarnya yang emang nggak bisa gitu. Sebenarnya Pipi sama Bunda mah selalu ngebolehin, makanya aku juga bingung Mimi bilang gitu kayak Pipi nggak ngebolehin nginep, boleh 3 hari aja. Dan hatiku perasaan Pipi selalu boleh, nggak pernah bilang nggak gitu. Kayak aku bingung, makanya kan aku bilang aku pengen ketemu, maksudnya ketemu buat ngobrol ini, habis itu kalau emang nggak boleh ketemu lagi, oh nggak apa, yang penting ini udah clear aja gitu. Tapi tadi ada kata-kata dari Mimi mengatakan bahwa kalau bisa mah ngumpul silaturahmi biar beres semua, kan begitu kan tadi kan di endingnya begitu kan. Dari Aurel juga gitu, dari Ashanti juga gitu. Lalu kenapa tidak terjadi? Kalau semuanya memang mau membereskan, yuk silaturahmi yuk bareng-bareng gitu. Ya mungkin waktunya aja yang belum. Kadang-kadang ini juga kan mungkin 5 bulan ini namanya. iya emang apa ya, nggak bisa emang Om Rele juga ini, jadi ya udah mungkin nantilah aku coba tanya lagi kapan bisa untuk kita ngobrol bareng-bareng gitu. Ya, harapan Aurel apa sih sebenarnya? Ya harapannya itu aja sih yang kita bisa ngobrol berenam untuk nanya maksudnya gimana ya gitu supaya nggak kayak gini lagi gitu. Kalau Ashanti? Ya pengennya ya